Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Desta Ajeng Fani. Yang kedua Khairunisa. Dan yang terakhir yaitu Lutfia Isfahayati. Adapun video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu langsung oleh Bapak Joko Rohadi Wibowo, MPDI. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang dasar konsep media pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita simak ya teman-teman. A. Pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar terjadi komunikasi dari pengirim ke penerima. Yang pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Association for Education and Communication Technology atau AECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan National Education atau NEA mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. B. Keberadaan media dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak bisa berlangsung secara optimal. Maka media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu penggunaan media dalam proses belajar mengajar mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut. Dan poin yang pertama yaitu media yang dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa atau mahasiswa. Dan poin yang kedua yaitu media dapat mengatasi keterbatasan ruang kelas, waktu, dan daya indera. Dan yang ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dan yang poin yang keempat itu media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Dan poin yang kelima, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam media pembelajaran. Klasifikasi media dapat dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan bahan serta cara pembuatannya. Yang pertama dilihat dari jenisnya. Media dibagi dalam media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua dilihat dari daya liputnya. Media dibagi dalam media dengan daya liput luas dan serentak, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, dan yang terakhir media untuk pengajaran individual. Dan yang ketiga dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam media sederhana dan media kompleks. Menurut Arif Sadiman, sesuai dengan karakteristik atau ciri khas dari suatu media, media pendidikan yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu media grafis, yang kedua media audios, dan yang ketiga media proyeksi diam. Nah, jadi kesimpulannya, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka,
Media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tujuan media pendidikan dapat tercapai bagi siswa maupun guru apabila media yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi, strategi, dan model pembelajaran. Mungkin hanya itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.